Buahnya yang ada bijinya. Udah biji. Biji bukan sembarang biji, biji ketemu biji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban di channel bersama Nabi Muhammad SAW. Channel yang membahas mengenai keseharian Nabi Muhammad SAW yang kelihatannya ringan padahal berat, karena yang membincangkannya adalah Amsori Al-Fakir, hamba Allah yang lemah. Amsori Al-Fakir seperti cangkir plastik yang berusaha mewadahi cairan emas panas dan berharga untuk dibawa kepada hadirin sekalian. Oleh karena itu bisa jadi Al-Fakir bocor, bolong, meletot, penyok, dan seterusnya. Oleh karena itu kalau ada bocor-bocor halus, Al-Fakir minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kesalahan karena ketidakmampuan Al-Fakir, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Minta doa yang sebanyak-banyaknya buat Al-Fakir. Dan bagi yang ingin kritik atau saran silahkan saja, tapi jangan galak-galak. Sebagaimana prinsip Al-Fakir bahwa du'aukumun nasih ahabbu ilayya min intiqadikumul jarih. Doa saudara-saudara yang tulus buat Al-Fakir lebih Al-Fakir cintai ketimbang kritik yang membuat hati Al-Fakir yang selembut salju ini terluka. Sadar. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini Al-Fakir ingin berbicara tentang pohon. Tapi sebelum Al-Fakir berbicara tentang pohon, Al-Fakir ingin tahu di dalam pikiran para responden Al-Fakir, apa bagian yang paling ajaib dari pohon. Semua bagian pohon itu ajaib karena dia menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi menurut Al-Fakir ada satu bagian yang paling ajaib. Apa bagian itu? Akarnya. Kenapa? Karena bisa dibikin bonsai atau model-model. Kalau pohon singkong? Akarnya bisa dimakan kan, pohon singkong. Buahnya. Kadang-kadang buah kan macam-macam tuh. Ada yang manis, ada yang kecut, ada yang sepet, ada yang bau macam-macam lah. Sama kayak Bang Ujang, akar. Karena dari akar itu dia bisa menghasilkan batang yang bagus, buah yang bagus, sama daun yang bagus. Nya pohon pisang numbuh apa itu sih, isi sarinya apa itu ya, kayak puncuknya begitu, itu bunyi tuh, itu yang bikin kaget tuh. Bunyi numbuh aja saat kamu numbuh Pisang. Jantungnya. oh, dia numbuh tuh pecah begitu tuh, itu kaget tuh. Bunyinya gimana? Dor gitu. Bunyi gimana sih, bunyi kayak Preh. meletak begitu tak gitu. Jadi yang unik apanya? Iya pas bunyinya itu. Jantung pisang bunyi Iya. gitu ya. Bunga, bunganya. Apa yang dibilang Tampang unik, serem. yang dibikin unik dia bunga, nah bisa dibikin lagu Sekuntung Bunga Mawar. Akarnya. Buahnya yang ada bijinya. Udah biji. Buahnya. Akarnya. Ya, kalau nggak ada akarnya nggak bisa tumbuh. Keunikan pohonnya ya pohon itu sendiri, karena pohon keanekaragamannya. Dia ada jenis bunga-bungaan, jenis rambatan, ada jenis kayu, ada jenis buah-buahan. Dari asal usul pohon itu sendiri kan, itu keunikannya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara boleh percaya atau tidak, tapi bagian yang paling menarik dan bagian yang paling luar biasa dari pohon itu adalah bijinya. Biji bukan sembarang biji, biji ketemu biji.
Al-Fakir nemu biji. Ini biji bukan sembarang biji. Tapi ini biji pohon kemiri, saudara-saudara. Al-Fakir orang Jakarta merasa mempunyai pengetahuan yang terbatas mengenai biji-bijian. Dan pada kesempatan ini Al-Fakir diberi oleh Allah satu ilmu baru, bahwa ini namanya biji kemiri. Dan di belakang Al-Fakir itu ada pohon, namanya pohon kemiri, saudara-saudari. Kenapa Al-Fakir bilang bahwa kemiri ini atau biji ini merupakan satu bagian yang paling istimewa dari pohon? Karena biji ini merupakan blueprint atau merupakan cetak biru dari sebuah paten pohon besar yang namanya pohon kemiri. Dari sebutir biji ini, saudara bisa menghasilkan pohon yang persis dengan induknya seperti ini. Ya, dari sebutir biji ini. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Fakir selalu kagum pada biji pohon. Pohon apa aja? Karena ini merupakan blueprint atau cetak biru paten sebuah pohon. Kalau saudara-saudara ingin mempatenkan satu produk minuman, saudara akan dirikan pabrik. Ya, saudara akan dirikan pabrik, ini bahan mentahnya begini, proses fermentasinya begini, pemberian kadar gulanya begini, dan seterusnya, sampai saudara dapati minuman yang dipatenkan tersebut. Saudara minum di mana aja, rasanya sama. Artinya saudara minum di Indonesia, saudara minum di Hong Kong, saudara minum di Zimbabwe, rasa minuman itu akan sama. Karena ada pabrik dengan laboratorium khusus yang besar ya, untuk memelihara dan mempraktekkan resep-resep daripada minuman tersebut supaya rasanya sama. Kalau saudara makan ayam goreng impor, ya, ayam goreng dari luar negeri, itu juga melalui proses yang sama. Mulai dari bahannya, pemberian bumbu, kemudian cara memasaknya, toppingnya, dan lain sebagainya. Itu memerlukan proses ya, di dalam satu dapur yang besar. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mempatenkan sebuah pohon, Allah Subhanahu wa Ta'ala simpel saja. Semua resep, semua rahasia dari pohon besar itu dipatenkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disimpan semua datanya di dalam sebutir biji ini. Dari biji ini tersimpan data-data pohon besar ini. Daunnya, batangnya, buahnya, dan seterusnya. Luar biasa. Ini adalah laboratorium Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mempatenkan berbagai jenis pohon. Bahkan ada pohon yang sangat kecil sekali. Ada pohon yang sangat renik sekali biji-bijiannya. Dan di situ tersimpan resep paten Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap pohon tersebut. Dan Allah maha luar biasa, maha kuasa ketika mempatenkan, kadang dalam bentuk tidak hanya biji. Ada yang di batangnya, ada yang di sporanya, ada yang di berbagai macam. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya menjadi perenungan kita. Itu adalah keistimewaan biji, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sangat perhatian dengan biji dan menanamnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufarrad, dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla taquma sa'ah hatta yaghrisaha falyaghrisha." Apabila akan datang tanda-tanda kiamat, sudah datang tanda-tanda kiamat. Artinya tanda-tanda kiamat kecil sudah datang. Bahkan Al-Imam Abdul Rauf Al-Manawi di dalam kitab Syarah Jami' Shaghir itu mengatakan apabila datang Dajjal dan kalian masih mempunyai biji di tangan kalian, maka
kalau memang dia bisa sebelum benar-benar kiamat terjadi, maka hendaknya dia tanam biji itu. Kenapa? Ya. Ini adalah mubalaghatun fil hasi ala gharsil asjari wa hafril anhar litabqa hadhihi dari amiratan ila akhiri amadiha. Ini merupakan perintah serius dari Nabi Muhammad SAW untuk menanam pohon, ya, menggali sungai, agar dunia ini tetap makmur sampai akhir masa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal boleh datang, saudara-saudara, tapi kalau saudara masih punya sebutir biji benih untuk saudara tanam, Nabi perintahkan untuk menanam. Itu adalah salah satu bentuk perhatian Nabi SAW terhadap kelestarian lingkungan. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau memang saudara masih punya biji, maksudnya biji benih begitu, tanamlah. Karena itu merupakan sunnah Rasulullah SAW. Apa saja yang didapat dari menanam biji, kita akan pelajari setelah ini. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak manfaat dari yang namanya kita menanam pohon. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping menanam pohon itu mempunyai manfaat duniawi, menanam pohon juga mempunyai manfaat akhirat. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sidina Anas, beliau mengatakan, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah." Bahwasanya kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang menanam satu pohon atau tumbuhan apapun, kemudian makan dari itu pohon, entah itu burung, manusia, atau binatang yang lain, maka dia mempunyai sedekah karena sebab pohon yang dia tanam. Jadi luar biasa, saudara-saudara. Jadi menanam pohon itu sejenis daripada sedekah jariyah. Jadi yang namanya sedekah jariyah itu tidak hanya saudara memasukkan uang ke dalam kotak masjid atau kotak amal, kemudian dijadikan pembangunan masjid, tidak. Salah satunya adalah menanam pohon. Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan fi hadzal hadisi fadilatul gharsy, bahwa pada hadis ini ada keutamaan menanam. Wa anna ajra fa'ili dzalika mustamiron madamatil ghirasi wa zar'i, bahwa ganjarannya itu mengalir terus selama pohonnya hidup dan ada makhluk yang mengambil manfaat. Dari tadi kakek Al-Fakir mikro ini digigitin namanya semut. Ini pasti semut ini makhluk yang mengambil manfaat daripada pohon-pohon yang ada di sekitar sini. Mereka hidup di sini, mereka ambil manfaat dari sini, dan insya Allah penanamnya ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai begitu menggemarkannya Rasulullah SAW akan menanam pohon. Imam Nawawi mengatakan itu bahwa afdalul maksab, ya, artinya fi atyabil makasib, termasuk seutama-utamanya pencarian nafkah adalah bercocok tanam. Itu dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab. Saudara-saudara, kalau ada tersisa lahan kecil di rumah saudara-saudara, tanamlah sesuatu. Saudara punya biji yang bisa dibebesin di tanah, bebesin. Biji salak kek, biji apa, bebesin aja. Biar di situ tumbuh pohon walaupun cuma sebentar. Walaupun tidak jadi pohon besar, tapi saudara-saudara sudah mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Dan apabila di sekitar pohon itu ada makhluk-makhluk hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan manfaat dari pohon saudara, maka saudara akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pohon itu tidak bisa lagi diambil manfaatnya. Demikian pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like, share, comment, and subscribe apabila memang konten ini bermanfaat buat saudara dan saudara ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fakir izin pamit. Dari tadi kaki udah digigitin semut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.